Sebelum melakukan praktek pengukuran menggunakan osiloskop, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk menjamin keselamatan kita dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja. Hal pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus menggunakan alas kaki berupa sepatu. Dengan menggunakan sepatu, dapat mengurangi efek atau risiko apabila kita terkena sengatan listrik. Selain itu, dengan menggunakan sepatu dapat melindungi kita apabila ada peralatan praktikum yang jatuh menimpa kaki kita. Hal kedua yang harus kita perhatikan adalah kita harus memastikan bahwa kedua tangan kita dalam keadaan kering. Hal ini ditujukan untuk mengurangi resiko terjadinya short circuit pada saat proses pengukuran. Apabila kita sering mengeluarkan keringat berlebih, disarankan untuk menggunakan sarung tangan. Hal selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah kita harus menyimpan osiloskop dan peralatan lainnya di tempat yang kering dengan permukaan yang datar. Dan apabila diletakkan di atas meja, pastikan meja tersebut cukup kokoh, karena bobot dari osiloskop ini cukup berat. Selain itu, kita tidak boleh meletakkan peralatan praktikum dalam posisi menumpuk. Karena jika diletakkan seperti ini, maka peralatan yang ada di bawahnya akan menerima beban yang cukup berat. Hal selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah kita harus memastikan kondisi kabel power yang akan kita gunakan benar-benar baik. Ini sangat penting karena kabel power ini menghubungkan osiloskop dengan sumber tegangan AC 220 volt. Apabila kabel power ini dalam kondisi yang jelek, maka osiloskop tidak akan bisa menyala dan akan lebih berbahaya lagi apabila mengakibatkan konsleting yang diakibatkan oleh kabel power yang jelek. Poin selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah kita harus memastikan kondisi probe yang kita gunakan benar-benar baik. Gunakan probe dengan kondisi yang baik. Kutub positifnya masih bagus dan kutub groundnya juga masih bagus. Apabila kita menggunakan probe dengan kondisi yang kurang bagus seperti ini, dapat menyulitkan kita dalam proses pengukuran dan bahkan akan terjadi kesalahan dalam pengukuran. Setelah selesai menggunakan osiloskop, jangan lupa untuk mematikan osiloskop dengan menekan tombol power terlebih dahulu, kemudian melepaskan kabel power dari sumber tegangan AC. Kemudian lepaskan probe dan perlengkapan lainnya dari osiloskop dan simpan di tempat yang aman. Pada tahap ini, kita akan mempelajari bagian-bagian yang terdapat pada osiloskop. Osiloskop terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah panel display. Panel display ini berupa layar yang berfungsi untuk menampilkan grafik sinyal yang terukur. Pada layar, terdiri dari bagian vertikal, yaitu sumbu Y, untuk menunjukkan besaran tegangan. Dan bagian horizontal, yaitu sumbu X, untuk menunjukkan besaran waktu. Layar osiloskop terdiri dari 8 divisi atau kotak secara vertikal, dan 10 divisi atau kotak secara horizontal. Selain panel display, terdapat beberapa tombol di bawah layar. Tombol-tombol ini digunakan untuk pengontrolan pada layar. Tombol-tombol tersebut adalah sebagai berikut.
Pada bagian ini, terdapat beberapa tombol dengan fungsi yang berbeda. Tombol-tombol tersebut diantaranya adalah tombol power, tombol intent, trace rotation, dan tombol fokus. Yang pertama adalah tombol power. Tombol ini berfungsi untuk menyalakan atau mematikan osiloskop. Di samping tombol power, ada lampu indikator. Apabila osiloskop dalam keadaan menyala, maka lampu indikator akan menyala. Gambar grafik sinyal akan muncul pada layar. Selain tombol power, terdapat tombol lainnya yaitu tombol intent atau intensity. Tombol ini berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya pada garis frekuensi. Dengan tombol ini, kita dapat mengatur gelap atau terangnya berkas sinar supaya enak pada penglihatan. Kemudian ada tombol fokus. Tombol fokus digunakan untuk mengatur tingkat ketajaman garis frekuensi. Dengan tombol fokus ini, kita dapat mengatur tebal atau tipisnya berkas sinar untuk mendapatkan gambar yang lebih jelas. Kemudian terdapat tombol trace rotation. Tombol ini berfungsi untuk mengatur tingkat kemiringan garis frekuensi terhadap sumbu X. Kita dapat memutar tombol ini dengan menggunakan obeng trim atau obeng min. Dengan tombol ini, kita dapat mengatur agar gambar sinyal benar-benar lurus, sehingga dapat memudahkan pembacaan pengukuran. Selain panel display, terdapat panel kontrol pada osiloskop. Dalam panel ini, terdapat beberapa tombol untuk pengaturan osiloskop. Tombol-tombol tersebut adalah sebagai berikut. Di sini terdapat tombol pengaturan posisi secara vertikal. Terdapat dua buah tombol karena osiloskop yang digunakan saat ini memiliki dua channel, sehingga dapat mengukur di dua tempat berbeda secara bersamaan. Dengan tombol ini, kita dapat mengatur letak atau posisi sinyal ke atas dan ke bawah. Kemudian, terdapat tombol pengaturan posisi secara horizontal. Dengan tombol ini, kita dapat mengatur posisi sinyal ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya, ada tombol selektor mode. Tombol ini digunakan untuk memilih channel mana yang akan ditampilkan pada layar. Apakah channel 1, channel 2, ataupun keduanya. Kemudian ada tombol chop. Tombol ini digunakan untuk menampilkan potongan sinyal dari channel 1 dan channel 2. Selanjutnya, ada tombol full verdip channel 1 dan channel 2. Tombol ini digunakan untuk menentukan berapakah tegangan yang diwakili oleh satu divisi atau kotak. Jumlah kotak vertikal dikali skala yang dipilih. Apabila diatur pada posisi 1 volt verdip, maka satu kotak vertikal pada layar monitor mewakili 1 volt. Kemudian ada tombol time verdip. Jika volt verdip digunakan untuk menentukan skala tegangan, tombol ini digunakan untuk menentukan
berapakah nilai waktu yang diwakili oleh satu divisi atau kotak secara horizontal pada layar monitor. Jumlah kotak dikali skala time per div. Selanjutnya, ada tombol var atau variabel. Tombol var ini biasa digunakan dalam proses kalibrasi. Kemudian ada tombol AC/DC, channel 1 dan 2. Tombol ini digunakan sesuai input yang digunakan, apakah mengukur tegangan AC atau DC. Pada bagian trigger, ada tombol trigger level. Tombol ini digunakan untuk mengatur sinyal agar bergerak dari titik awal yang tepat. Selain itu, terdapat juga tombol hold off. Tombol ini digunakan untuk menstabilkan sinyal, sehingga mudah untuk melakukan pembacaan. Kemudian ada tombol trigger source. Tombol ini digunakan untuk menentukan sumber trigger apakah dari channel 1, channel 2, atau eksternal. Selanjutnya ada tombol pemilih kupling. Tombol ini digunakan untuk memilih sumber masukan kupling, apakah AC atau DC. Kemudian ada tombol slope yang digunakan untuk mengatur polaritas wujud gelombang pada positif atau negatif. Kemudian ada konektor input channel 1 dan channel 2. Selain itu ada pula konektor ground. Kemudian ada konektor eksternal trigger yang digunakan apabila diperlukan sinkronisasi secara eksternal. Pada tahap ini, kita akan mencoba melakukan kalibrasi pada osiloskop. Proses kalibrasi ditujukan untuk memastikan bahwa pengukuran yang kita lakukan benar-benar tepat. Untuk melakukan kalibrasi, kita menggunakan sebuah probe. Probe ini terdiri dari dua kutub positif dan kutub ground. Dalam sebuah probe, terdapat faktor pengalih. Untuk probe yang saya pegang mempunyai dua faktor pengalih, kali 10 dan kali 1. Sedangkan untuk probe jenis lainnya mungkin terdapat faktor pengalih yang lebih besar, misalnya kali 100. Apabila kita menggunakan kali 1, maka gelombang yang ditampilkan pada layar dikali faktor pengalih yang digunakan. Apabila kita menggunakan faktor pengalih 10, maka jumlah atau besar gelombang yang ditampilkan pada layar harus dikali dengan kali 10. Untuk kalibrasi, kita coba memasukkan probe ini ke channel 1 atau channel 2. Kali ini kita akan mencoba memasukkannya ke dalam channel 1. Kemudian, hubungkan bagian positif ke sumber tegangan. Kali ini, dalam osiloskop ini memiliki tegangan kalibrasi sebesar 2 volt peak to peak. Akan tetapi, pada jenis osiloskop yang lain, mungkin saja tegangan kalibrasinya berbeda. Ada yang 1 volt peak to peak, 1,5 volt peak to peak, ataupun 3 volt peak to peak. Untuk mendapatkan gambar yang lebih jelas,
Kita dapat mengaturnya melalui tombol intent dan fokus. Apabila garis terlihat miring, kita dapat mengatur tombol trace rotation. Sehingga gambar benar-benar lurus. Sumber tegangan yang digunakan untuk kali ini adalah sebesar 2 volt peak to peak. Maka kita harus mengatur bentuk gelombang sehingga menunjukkan tegangan sebesar 2 volt peak to peak. Untuk mengukur besar tegangan peak to peak dilakukan dengan menghitung jumlah kotak vertikal dikalikan dengan skala volt per dip. Kita coba atur posisi volt per dip pada posisi 1 volt. Artinya, untuk menunjukkan besar tegangan 2 volt peak to peak, maka gelombang yang ditampilkan harus sebesar 2 divisi atau 2 kotak ke arah vertikal. Untuk mengatur gelombang sehingga tepat sebesar 2 volt atau 2 divisi, kita harus menggunakan tombol VAR. Setelah bentuk gelombang tepat menunjukkan besar nilai 2 volt peak to peak, maka proses pengkalibrasian telah selesai dan osiloskop siap digunakan. Pada tahap ini, kita akan mencoba melakukan pengukuran tegangan menggunakan osiloskop. Untuk melakukan percobaan ini, diperlukan beberapa alat pendukung. Di antaranya adalah pembangkit frekuensi dan kabel penghubung. Untuk pembangkit frekuensi, kita menggunakan alat ini yang dinamakan dengan audio generator. Audio generator ini berfungsi untuk membangkitkan frekuensi. Bagian-bagian dari audio generator adalah sebagai berikut. Pertama, ada knob pengatur frekuensi. Dengan knob ini, kita dapat mengatur besar frekuensi yang akan dibangkitkan. Nilainya dari 10 hingga 100. Kemudian di sampingnya ada tombol frekuensi range. Di sini kita dapat memilih faktor pengali dari knob pengatur nilai frekuensi. Pada audio generator ini ada 5 tombol pengali, dimulai dari kali 1, kali 10, kali 100, kali 1 kilo, dan 10 kHz. Apabila kita mengatur knob frekuensi pada posisi 20, dan frekuensi range pada posisi kali 10, maka frekuensi yang dibangkitkan adalah 20 dikali 10 sama dengan 200 Hz. Kemudian kita perhatikan di bawah frekuensi range terdapat tombol waveform. Dengan tombol ini kita bisa memilih jenis gelombang, apakah berbentuk gelombang sinus atau gelombang kotak. Pada audio generator jenis lain, kita dapat menghasilkan bentuk gelombang yang lain, seperti gelombang segitiga atau gigi gergaji. Akan tetapi, pada audio generator ini, kita hanya bisa menggunakan 2 jenis gelombang, yaitu gelombang sinus dan kotak. Kemudian, ada knob pengatur amplitudo.
Dengan memutar knob ini, kita dapat mengatur besar amplitudo yang akan dibangkitkan. Kemudian terdapat atenuator selektor. Di sini kita bisa memilih atenuasi dari mulai 0, minus 10, minus 20, minus 30, minus 40, dan minus 50 dB. Kemudian di bawahnya kita melihat ada bagian output yang terdiri dari kutub positif berwarna merah dan ground berwarna hitam. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mengukur tegangan adalah menyalakan osiloskop. Pilih channel yang akan kita gunakan. Apakah itu channel 1 atau channel 2? Kita coba gunakan channel 1. Kemudian atur mode sesuai dengan channel yang digunakan. Kita tempatkan mode pada channel 1. Pastikan channel yang akan digunakan telah terkalibrasi. Atur tombol AC/DC pada posisi AC. Kemudian pilih sumber trigger pada trigger source sesuai sumber yang digunakan. Apakah channel 1 ataukah channel 2? Kali ini kita menggunakan sumber channel 1. Atur coupling pada posisi AC. Langkah selanjutnya adalah hubungkan probe osiloskop pada output audio generator. Kutub positif probe dihubungkan dengan kutub positif dari audio generator. Dan ground pada osiloskop dihubungkan dengan ground pada audio generator. Pilih jenis gelombang yang akan kita gunakan. Apakah itu sinus ataukah gelombang kotak? Kali ini kita akan mencoba mengukur menggunakan gelombang sinus. Atur besar nilai frekuensi yang akan dibangkitkan. Kita coba posisikan pada nilai 20. Kemudian tentukan faktor pengali pada tombol frekuensi range. Pilih salah satu tombol faktor pengali. Kita coba faktor pengali kali 100. Selanjutnya atur amplitudo. Putar secara perlahan. Usahakan jangan sampai pada posisi maksimum atau terlalu besar. Untuk membaca tegangan, perhatikan gelombang yang muncul pada layar. Atur volt per dip untuk memudahkan pembacaan. Gunakan skala yang sesuai. Jangan menggunakan skala yang kecil untuk mengukur tegangan yang besar, karena gelombang akan terpotong dan menyulitkan pembacaan. Ini seperti ini. Sedangkan apabila menggunakan skala yang besar,
Untuk mengukur tegangan yang kecil, maka gelombang yang terbentuk akan sulit terbaca karena terlalu kecil. Jika gambar seperti ini, maka akan menyulitkan pada saat pembacaan. Maka gunakan skala Volcker-Diep yang sesuai. Ketika memutar skala Volcker-Diep, lakukan secara perlahan dan jangan terlalu kasar. Karena apabila tombol-tombol pada osiloskop digunakan secara kasar, akan menimbulkan kerusakan. Cara membaca tegangan pada osiloskop adalah menghitung jumlah kotak vertikal yang terbentuk oleh gambar gelombang. Kemudian dikalikan dengan skala Volcker-Diep yang digunakan. Di sini kita dapat melihat jika gambar gelombang sebesar 2 kotak secara vertikal. Dan skala Volcker-Diep yang digunakan adalah 1 Volcker-Diep. Maka besar tegangan yang terukur adalah 2 dikali 1 Volcker-Diep, yaitu 2 volt peak to peak. Tegangan yang terukur oleh osiloskop adalah tegangan maksimum. Sedangkan tegangan yang terukur oleh voltmeter adalah tegangan RMS. Untuk mengetahui tegangan RMS dari tegangan maksimum yang terukur osiloskop, dapat menggunakan rumus Vrms sama dengan setengah Vm per akar 2. Kita mencoba melakukan pengukuran dengan tegangan yang berbeda. Untuk memberikan tegangan yang berbeda, kita mengatur besar amplitudo yang akan dibangkitkan. Bisa dilihat di gambar. Proses pembacaan akan sulit jika skala Volcker-Diep yang digunakan terlalu kecil untuk tegangan yang cukup besar. Maka kita harus mengatur skala Volcker-Diep dengan posisi yang sesuai. Jika seperti ini, akan lebih mudah dibaca. Di sini kita dapat melihat jika gambar gelombang sebesar 4,2 kotak atau divisi secara vertikal. Dan skala Volcker-Diep yang digunakan adalah 2 Volcker-Diep. Maka besar tegangan yang terukur adalah 4,2 dikali 2 sama dengan 8,4 volt peak to peak. Untuk dapat meningkatkan pemahaman, kita dapat melatih dengan cara mengubah besar amplitudo pada audio generator. Kemudian mengubah skala Volcker-Diep yang digunakan. Untuk mengukur frekuensi, kita terlebih dahulu harus mengetahui berapakah periode pada gelombang tersebut. Perhatikan gambar gelombang pada layar. Atur time per diep sehingga memudahkan pembacaan. Tekan tombol lock
Untuk mengunci gambar gelombang pada posisi diam, satu gelombang terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Untuk mengetahui periode suatu gelombang, kita harus menghitung jumlah kotak horizontal dalam satu siklus. Kemudian dikalikan dengan skala time Verdip. Di sini kita dapat melihat bahwa satu siklus gelombang sebesar 5 kotak atau divisi secara horizontal. Dan skala time Verdip yang kita gunakan adalah 0,1 milisecond. Maka periodenya adalah 5 dikali 0,1 milisecond sama dengan 0,5 milisecond, atau 5 dikali 10 pangkat min 4 second. Untuk mengetahui frekuensi dari gelombang tersebut, kita gunakan rumus F sama dengan 1 per T, di mana T adalah periode. Maka F sama dengan 1 per 5 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 1 dikali 10 pangkat 4 per 5 sama dengan 2000 Hz atau 2 kHz. Apakah benar frekuensi yang kita ukur adalah 2 kHz? Kita coba cek frekuensi yang dibangkitkan oleh audio generator. Pada audio generator, knob pengatur frekuensi berada pada nilai 20 dan faktor pengali frekuensi range pada posisi kali 100. Maka frekuensi yang dibangkitkan adalah 20 kali 100 sama dengan 2000 Hz atau 2 kHz. Maka hasil pengukuran frekuensi 2 kHz oleh osiloskop sesuai dengan frekuensi yang dibangkitkan oleh audio generator. Untuk lebih meningkatkan pemahaman, lakukan langkah-langkah pengukuran frekuensi yang telah dijelaskan dengan besar frekuensi yang berbeda-beda dengan cara merubah pengaturan pada knob pengatur frekuensi dan merubah frekuensi range atau faktor pengalinya.